Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Kamis 17 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja hari ini mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 9. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan Yesus adalah Mesias kita. Siap ikut jalannya. Saudara dan saudariku, siapakah Yesus bagi kita, masing-masing kita? Dan apa perbedaan yang Yesus buat dalam hidup kita masing-masing, dalam hidup Anda, dalam hidup saya? Banyak orang di Israel, mereka mengakui Yesus sebagai abdi Allah yang luar biasa. Mereka bahkan membandingkan Yesus dengan para nabi terbesar. Dalam bacaan Injil, Petrus dia begitu cepat menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Yesus, siapakah dia bagi mereka. Kita tahu Petrus adalah orang yang selalu cepat menanggapi setiap kali Yesus berbicara. Ya, Petrus mengaku bahwa Yesus adalah benar-benar Kristus, anak Allah yang hidup. Tidak ada makhluk fana yang dapat mengungkapkan hal ini kepada Petrus, tetapi hanya Tuhan. Melalui mata iman, Petrus menemukan siapa Yesus sebenarnya. Petrus menyadari bahwa Yesus lebih dari sekedar guru, nabi, dan pembuat mujizat yang hebat. Dan Petrus adalah rasul pertama yang secara terbuka menyatakan bahwa Yesus adalah yang diurapi, ditapiskan oleh Bapa, dan diutus ke dunia untuk menebus umat manusia yang jatuh, yang diperbudak dosa, dan terputus dari kehidupan kekal bersama Allah. Kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah terjemahan dari kata Ibrani Mesias. Kedua kata tersebut secara harfiah berarti yang diurapi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk diam tentang identitasnya sebagai putra Allah yang diurapi? Bagaimanapun juga, mereka ditunjuk untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Yesus tahu bahwa mereka, para muridnya, belum sepenuhnya memahami misinya dan bagaimana dia akan menyelesaikan misinya itu. Cyrillus dari Alexandria, seorang bapak gereja awal, dia menjelaskan alasan disuruh diam ini. Dia katakan, ada hal-hal yang belum terpenuhi yang juga harus dimasukkan dalam khotbah mereka tentang dia. Mereka juga harus mewartakan salib, sengsara, kematian dalam daging. Mereka harus mengkhotbahkan kebangkitan orang mati, tanda yang besar dan benar-benar mulia, yang dengannya kesaksian diberikan kepadanya bahwa Immanuel benar-benar Allah dan secara alami adalah anak Allah Bapa. Dia benar-benar menghapuskan kematian dan melenyapkan kehancuran. Dia merampok neraka
dan menggulingkan tirani musuh. Dia menghapus dosa dunia, membuka gerbang di atas bagi para penghuni di bumi, dan menyatukan bumi dengan surga. Hal ini membuktikan bahwa Dia, seperti yang saya katakan, sebenarnya adalah Tuhan. Dia memerintahkan mereka oleh karena itu untuk menjaga misteri dengan diam sampai seluruh rencana dispensasi harus sampai pada kesimpulan yang sesuai. Demikian komentar Cerilus tentang hal ini, tentang hal disuruh diam ini. Saudara dan saudariku terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberitahu para muridnya bahwa Mesias perlu menderita dan mati agar karya penebusan Allah dapat terlaksana. Tentunya hal ini tidak diharapkan para murid. Betapa terkejutnya mereka ketika mendengar hal ini. Di sini kita melihat betapa berbedanya pikiran dan jalan Allah dari pikiran dan jalan kita. Melalui penghinaan, penderitaan, dan kematian di kayu salib, Yesus mematahkan kuasa dosa dan kematian dan memenangkan bagi kita, bagi manusia, kehidupan kekal dan kebebasan dari perbudakan dosa dan dari penindasan musuh kita, setan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, jika kita ingin ambil bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus, maka kita juga harus memikul salib kita dan mengikuti kemana Ia menuntun kita. Apakah salib yang harus Anda dan saya pikul setiap hari? Ketika kehendak kita bersilangan atau tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan harus dilakukan. Mengenal Yesus Kristus berarti mengetahui kuasa kemenangannya di kayu salib, di mana Ia mengalahkan dosa dan menaklukkan maut melalui kebangkitannya. Roh Kudus memberi kita masing-masing karunia dan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup sebagai putra dan putri Allah. Roh Kudus memberi kita iman untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi sebagai penebus kita, dan kekuatan untuk menjalankan Injil dengan setia, dan keberanian untuk bersaksi kepada orang lain tentang sukacita, kebenaran, dan kebebasan Injil. Menurut Anda, menurut saya, menurut kita masing-masing, siapakah Yesus itu? Siapkah kita ikuti jalannya? Beranikah kita? Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya dan kami mengaku bahwa Engkau adalah Kristus Anak Allah yang hidup. Ambillah dan pakailah hidup kami, kehendak kami, dan semua yang kami miliki, agar kami menjadi milik-Mu sepenuhnya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.